Halo sahabat KJ, jumpa kembali dengan saya di video KJ Informasi. Di sini Bang KJ akan selalu berbagi informasi-informasi penting untuk kalian semua, dan di kesempatan kali ini Bang KJ akan berbagi informasi tentang jamur kuping, Auricularia auricula, merupakan salah satu kelompok jelly fungi yang masuk ke dalam kelas Basidiomycota dan mempunyai tekstur jelly yang unik. Fungi yang masuk ke dalam kelas ini umumnya makroskopis atau mudah dilihat dengan mata telanjang. Miseliumnya bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu miselium primer, miselium yang sel-selnya berinti satu, umumnya berasal dari perkembangan Basidiospora, dan miselium sekunder, miselium yang sel penyusunnya berinti dua. Miselium ini merupakan hasil konjugasi dua miselium primer, atau persatuan dua Basidiospora. Auricularia auricula umumnya kita kenal sebagai jamur kuping. Jamur ini disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia. Kuping. Karakteristik dari jamur kuping ini adalah memiliki tubuh buah yang kenyal, mirip gelatin, jika dalam keadaan segar. Namun, pada keadaan kering, tubuh buah dari jamur kuping ini akan menjadi keras seperti tulang. Bagian tubuh buah dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk atau kadang dengan cuping seperti kuping, memiliki diameter 2,15 cm, tipis berdaging, dan kenyal. Warna tubuh buah jamur ini pada umumnya hitam atau coklat kehitaman, akan tetapi ada pula yang memiliki warna coklat tua. Jenis jamur kuping yang paling memiliki nilai bisnis yang tinggi adalah yang memiliki warna coklat pada bagian atas tubuh buah dan warna hitam pada bagian bawah tubuh buah, serta ukuran tubuh buah kecil. Jamur kuping merupakan salah satu jamur konsumsi yang umum. Dikeringkan terlebih dahulu, kemudian direndam dengan air dalam waktu relatif singkat sehingga jamur ini akan kembali seperti bentuk dan ukuran segarnya. Cara reproduksi vegetatif dari jamur kuping adalah dengan membentuk tunas, dengan konidia, dan fragmentasi miselium. Sedangkan, reproduksi generatif jamur kuping adalah dengan menggunakan alat yang disebut basidium. Basidium berkumpul dalam badan yang disebut basidiokarp, yang selanjutnya menghasilkan spora yang disebut basidiospora. Siklus hidup pada jamur kuping hampir serupa dengan siklus hidup pada jamur tiram dan shiitake, yaitu tubuh buah yang sudah tua akan menghasilkan spora yang berbentuk kecil, ringan, dan jumlahnya banyak. Apabila spora tersebut jatuh pada kondisi dan tempat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya, misalnya di kayu mati atau bahan yang mengandung selulosa dan dalam kondisi yang lembab, maka spora tersebut akan berkecambah dan membentuk miselium melalui beberapa fase. Pada fase pertama, miselium primer yang tumbuh akan terus menjadi banyak dan meluas. Selanjutnya akan berkembang menjadi miselium sekunder yang membentuk primordial. Penebalan miselium pada bagian permukaan miselium sekunder dengan diameter sekitar 0,1 cm. Dari primordial akan tumbuh dan terbentuk kuncup tubuh buah. Pada tingkat awal, yang semakin lama akan semakin membesar, kurang lebih 3-5 hari. Kemudian, dari primordial akan tumbuh tubuh buah jamur yang bentuknya lebar, yang pada saat tua dapat dipanen. Jamur kuping memiliki banyak manfaat kesehatan, di antaranya untuk mengurangi penyakit panas dalam dan rasa sakit pada kulit akibat luka bakar. Bila jamur kuping dipanaskan, maka lendir yang dihasilkannya memiliki khasiat sebagai penangkal, menonaktifkan zat-zat racun yang terbawa dalam makanan, baik dalam bentuk racun nabati, racun residu pestisida, maupun racun berbentuk logam berat. Kandungan senyawa yang terdapat dalam lendir jamur kuping juga efektif untuk menghambat pertumbuhan karsinoma dan sarkoma, sel kanker, hingga 80–90%, serta berfungsi sebagai zat antikoagulan, mencegah dan menghambat proses penggumpalan darah. Manfaat lain dari jamur kuping dalam kesehatan ialah untuk mengatasi penyakit darah tinggi, hipertensi, pengerasan pembuluh darah akibat penggumpalan darah, kekurangan darah,
anemia, mengobati penyakit wasir, ambeien, dan memperlancar proses buang air besar. Jamur kuping juga telah dijadikan sebagai bahan berbagai masakan seperti sayur kimlo, nasi goreng jamur, tauco jamur, sukiyaki, dan bakmi jamur dengan rasa yang lezat dan tekstur lunak yang terasa segar dan kering. Jamur kuping sering digunakan sebagai campuran sup, ini memiliki rasa yang cukup lezat. Tak heran menjadi jenis makanan yang digemari semua usia. Terlepas dari itu, jamur kuping sudah dikenal secara luas sebagai bahan makanan yang memiliki khasiat sebagai obat dan penawar racun. Manfaat jamur kuping ini telah diketahui sejak ratusan tahun lalu oleh bangsa Tionghoa. Lendir yang dihasilkan jamur kuping selama dimasak dapat menjadi pengental. Lendir jamur kuping dapat menonaktifkan atau menetralkan. Jamur kuping dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ketebalan, dan warnanya. Jamur kuping ang mempunyai bentuk tubuh buah kecil, sering disebut jamur kuping tikus, digemari oleh konsumen karena warnanya lebih muda, dan rasanya sesuai dengan selera. Jamur kuping yang tubuh buahnya melebar, jamur kuping gajah, rasanya sedikit kenyal atau alot sehingga kurang disenangi karena harus diiris kecil-kecil bila akan dimasak. Jamur kuping selain untuk ramuan makanan juga untuk pengobatan, yaitu untuk mengurangi panas dalam, dan juga mengurangi rasa sakit pada kulit akibat luka bakar. Sedangkan, jika jamur kuping dipanaskan maka lendir yang dihasilkan memiliki khasiat antara lain penangkal, penonaktif racun baik dalam bentuk racun nabati, racun residu pestisida, bahkan sampai ke racun berbentuk logam berat. Hampir semua ramuan masakan Cina, jamur kuping selalu ditambahkan untuk tujuan menonaktifkan racun yang terbawa dalam makanan. Kandungan senyawa dalam lendir jamur kuping efektif untuk menghambat pertumbuhan carcinoma dan sarcoma, kanker, sampai 80–90%. Berfungsi juga untuk antikoagulan, lendir jamur kuping dapat menghambat dan mencegah penggumpalan darah, dapat menormalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, menguatkan saraf, dapat mengurangi stres, berfungsi sebagai antioksidan, dan juga antitumor. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komen dan di-share video ini agar informasi ini bisa ditonton saudara-saudara kita yang lainnya, dan sampai jumpa, sampai ketemu di video yang selanjutnya.